Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu bi nikmatihil qulub wa anzala ala aujazi lafdi wa anjazal uslub. Wassalatu wassalamu ala ma'alimil hikmah hadihil ummah arsalahu bi nuri shadiq wa diya illabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alil abrar. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan kita di podcast PAI yang pertama kali ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat penting. Ini ada Ketua Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Bapak Syam. Yeah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Makasih Mas diundang podcast pertama. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, dengar nih Pak, saya ini mahasiswa Prodi PAI juga Pak. Cuman kok saya ini masih kurang mengetahui banyak ya Pak tentang PAI. Bisa spill ini Pak Prodi PAI ini. Ya, Prodi PAI ini termasuk prodi yang lumayan senior ya di UMJ. Udah lama sekali kan. Kita itu coba bayangkan dapat akreditasi itu udah 5 kali loh. 5 kali ya Pak ya? 5 kali dalam 5 kali. Terus kemudian terakhir kita kemarin mencoba untuk mengisi ISK. ISK itu adalah instrumen suplemen konversi. Karena sekarang akreditasi itu tidak ABC lagi, tapi ada peringkat baik sekali, unggul. Nah, kita menyamakan mengkonversi dari A menjadi unggul. Nah, alhamdulillah kita siapkan mengisi instrumen suplemen konversi itu atau ISK itu, kemudian beberapa bulan keluarlah kemarin itu di November ya, itu keluar dapat peringkat unggul. Alhamdulillah. Itu ya tidak tidak langsung jadi, tapi teman-teman tim ya, terutama ada tim PAI bekerja keras, kemudian disubmit ke sistem, kemudian ditunggu informasinya, di asesmen, kemudian baru keluar nilai unggul itu. Wih, jadi gitu teman-teman, Prodi PAI ini udah akreditasi nggak A lagi teman-teman, udah unggul ini. Iya. Wah, Masya kita Allah. Prodi yang ke-12 di UMY. Ya. Berarti nggak ini apa ya? Nggak cuma sekali 2 kali nih PAI udah dapet kayak gini apa ya? Iya. Dulu juga pernah punya pengalaman ya, waktu sedang ngelamar hibah tahun berapa, sekian tahun yang lalu tuh kita dapat tuh. Cuman karena program kaki kita itu di Kemendikbud dan di Kemenak, ini program yang adakan Kemendikbud waktu itu ya, kita jadi nggak dapat. Padahal itu nilainya besar sekali waktu 1,2 miliar waktu itu. Itu tahun belum lahir nih ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu pengalaman. Sehingga kita bisa berkompetisi lah. Kita ini perguruan tinggi swasta yang harus tetap eksis ya dalam kondisi apapun, sehingga ya prodi kita ini harus dikelola dengan sungguh-sungguh ya. Saya dengar-dengar ini Pak, kayaknya profil lulusan PAI ini udah berubah dari zaman ke zaman nih Pak. Iya. Nah, ini kan kemarin saya ada spill tuh tujuan profil pendidikan PAI, yaitu profesionalitas membentuk calon guru pendidikan agama Islam yang profesional dan memiliki keterampilan abad 21 dengan berlandaskan nilai-nilai Islam dan berwawasan internasional. Ini bagaimana Pak upaya pembentukan profil lulusan yang seperti ini Pak? Nah, ada beberapa ya tuntutan keterampilan abad 21 namanya critical thinking. Kemudian bagaimana juga dengan problem solving, kaitan juga dengan kreativitas, juga communication skill dan ability to work kolaborasi. Jadi 4 keterampilan itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Masya Allah. Kalau misalnya nih Pak, kalau dalam berhubungan dengan masalah berpikir kritis itu seperti apa sih? Ya, itu dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Mengapa kemudian setiap dosen, hampir semua dosen ada diskusi? Iya Pak. Kayaknya di prodi kita semua dosen diskusi, nggak ada yang nggak diskusi. Iya, diskusi ya. Diskusi ya, tugas, nulis, paper. Ada yang syaratnya harus kurang dari 15% Turnitin. Itu kan dalam rangka kita melatih teman-teman mahasiswa untuk bisa berpendapat. Kalau nanti Turnitinnya boleh di atas
50, nah, itu pendapatnya sedikit kan. Kalau dia di bawah 15 berarti 85% itu pikiran teman-teman. Itu menunjukkan bahwa kualifikasi teman-teman dalam membuat paper itu bagus. Itu berarti dia berpikir dan juga bisa menyelesaikan masalah. Nah, juga hal seperti itu juga dilatih dalam keterlibatan selain di dalam proses pembelajaran di kelas, juga kegiatan-kegiatan di luar kelas. Mengapa ada HMJ atau HIMA ya sekarang namanya ya. Dulu namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan, sekarang Himpunan Mahasiswa PAI. Itulah dalam rangka melatih teman-teman untuk bisa bagaimana menyelesaikan masalah. Ketika dia diaktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan, dia bisa berlatih hal-hal yang tidak ada di kelas. Dia temukan dalam interaksi dengan teman-temannya, belajar leadership, belajar berkomunikasi juga di situ sebenarnya prakteknya. Masya Allah. Masih ada mata kuliah komunikasi pendidikan kan teoritik lebih banyak. Iya. Tapi ketika kemudian terjun ke aktivitas di luar kampus, disitulah komunikasi dipraktekkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Itu keterampilan komunikasi. Bukannya sekedar dia bisa berbicara, tapi dia bisa berbicara secara produktif. Kalau jadi guru bagaimana? PPL nanti ada praktek mengajar, gitu kan? Dia harus ke lapangan, itu dia berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya faktual dan realitasnya begitu. Berarti tidak cuma dididik lewat akademik Pak nih ya, PAI ini. Iya. Non akademik pun kita juga dipraktekkan gitu, teori-teori yang di PAI. Betul. Maka saya selalu bilang ke teman-teman yang kuliah itu, kita kuliah itu jangan hanya tahu gang dan kamar kos. Kadang-kadang kan dari kamar kos keluar lewat gang sampai ke kampus, nanti balik lagi lewat jalan yang sama, pulang lewat jalan yang sama. Kalau jalan itu kemudian ditutup untuk orang punya hajatan, nggak berangkat ke kuliah karena nggak tahu jalan yang lain. Itu apa sempitnya 4 tahun di Jogja atau 3 kamar dan 2 gang. Nah itu saya contohkan ya, banyak teman-teman yang di Jogja 4 tahun tuh hanya tahunnya tuh 3 kali 4 saja kamar kos-kosan dia, kalau ukurannya 3 kali 4 ya. Dengan gang yang dia lewati tiap hari berangkat dan pulang. Sempit sekali di Jogja 4 tahun dia dapat itu. Ditanya sama orang tuanya ketika wisuda itu datang ke Jogja, kamu ngerti nggak toko Gramedia? Nggak ngerti. Padahal toko buku lah itu ya. Kalau saya itu harus apal, mahasiswa UM itu toko buku di Jogja itu mana saja. Tempat nyari buku di mana aja harus apal mahasiswa UMJ. Kalau enggak ya dia sekolah di sini ya hanya bawa kuping ke kampus, pulang lagi gitu kan. Perpustakaan aja jarang datangi kok. 4 tahun dapatnya hanya gang-gang sempit, bukan jalan lebar dan perpustakaan yang besar. Gitu. Nah ini Pak, kemarin kan saya dengar-dengar nih ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Ini Merdeka. Bagaimana Prodi PA ini menyambut MBKM ini Pak? Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kurikulum kita sedang prepare ya, sekarang ini sedang dibenahi. Tadi saya baru selesai Monef ya. Kurikulum MBKM OB tambah dengan Outcome Based Education. Jadi kurikulum ini menghendaki teman-teman yang belajar di kampus itu nggak sekedar SKS PAI doang. 40%-nya nanti dia harus belajar di luar SKS kita. Jadi ada waktu berapa itu ya? 3 semester kalau di rancangan itu. Itu belajar di luar prodi, di luar fakultas, di luar kampus. Dia keluar. Jadi teman-teman bisa belajar saya pengen belajar teknik informatika yang bagus, ya ambil aja di TI sekian SKS. Saya kok ingin mempelajari ini karena saya pendidikan itu komunikasi, ya komunikasi apa yang bisa diambil justru disarankan mata kuliah yang bukan sealiran dengan PAI. Jadi Pak Menteri itu kan, Mas Menteri itu kan bilang ini menurut dia ya, boleh setuju boleh tidak, bahwa hidup itu tidak monoton. Menyelesaikan masalah itu dalam satu perspektif, tapi harus juga banyak perspektif. Maka kalau ilmunya sudah PAI gitu, dia harus belajar yang di luar PAI. Agar dia nanti bisa punya keterampilan backup gitu ya. Backup ya. Tetapi kalau saya sendiri sebenarnya sih boleh selama ini masih mendukung core kompetensi yang dimiliki yang pertama. Kadang terlalu jauh banget kita belajar dari yang baru, tapi kalau masih deket-deket itu ya masih lumayan kan. Kalau dia pendidikan agama, kemudian dia punya kemampuan berwirausaha misalnya di bidang yang terkait dengan pendidikan, edukasi, dia produksi
sumber belajar. Dia bisa memproduksi film-film yang berhubungan dengan masalah pembelajaran itu kan masih sealiran. Dia bisa belajar visual, ya, syuting video di komunikasi sana, tapi dia pulang tuh memproduk materi-materi belajar yang bagian dari proses belajar kita di PAI. Saya kira masih terkait, meskipun kayaknya melompat jauh, tapi ini masih berhubungan. Itu yang dikehendaki dengan MBKM nanti. Dan nanti bisa terukur teman-teman di PAI itu kalau punya kuliah di PAI itu capaian pembelajarannya apa. Misalnya dia punya capaian belajar 10 atau 15, dia harus diukur. Kalau saya diminta mahasiswa PAI dapat membuat konten media pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini. Misalnya begitu ya, dia harus memproduk benar luarannya itu adalah konten media pembelajaran. Jadi itu ukurannya berhasilnya begitu. Jadi tidak sekedar teori, tapi diharapkan dia bisa menghasilkan suatu unjuk kerja, produk yang nanti bisa diukur penilaiannya itu dengan instrumen-instrumen tertentu. Jadi PAI nggak melulu belajar PAI ya. Oh iya, dia harus juga punya wawasan yang lain. Yang luas ya. Insya Allah ini konon tanya nih mau diterapkan di semester depan nih, semester genap nih. Rencananya nih. Tapi nanti kita lihat kebijakan dari universitas tentunya ya, karena kita nggak mungkin jalan sendiri. Ditunggu teman-teman MBKM dari Prodi PAI. Ya, itu nanti tawarannya banyak itu ya. Kalau di luar itu teman-teman bisa. Ini kan sudah beberapa teman yang ngambil ya. Dia belajar kemarin kan yang pergi ke mana? Ke Lombok ya teman-teman itu ya. Dia magang di sebuah lembaga selama kurang lebih 1 semester. Nanti dia akan mendapatkan penilaian sekira-kira 15 sampai 20 SKS. Nah, ini yang itu nanti yang akan berkembang. Kegiatan-kegiatan yang di luar kampus dia lakukan sehingga dia punya pengalaman banyak di luar. Ya, kalau dulu sih PAI itu pengalamannya yang di luar itu hanya KKN, kemudian PPL. Ya, ini dimodifikasi lebih macamnya lebih banyak sehingga pilihan-pilihannya juga bisa dipilih yang ya saya tertarik ke sini. Saya ingin melihat pengelolaan pelatihan di suatu tempat yang melatih para guru-guru magang di situ. Dia akan tahu bagaimana memanajemen dengan baik. Oke, keren banget teman-teman itu MBKM ya, dinanti sama dari Prodi PAI. Ini Pak, lagi denger ini PAI ini mendapat akreditasi unggul yang menambah deretan prestasi di UMY teman-teman. Ya. Ini apa pendapat Bapak ini mengenai akreditasi unggul yang sudah kita peroleh ini Pak? Ya kita nggak boleh puas ya dengan unggul ya, karena itu juga prodi yang lain bisa mencapainya. Artinya apa? Selama kita kelola dengan bagus, di manajemen dengan baik, dan ini teman-teman bapak-bapak dosen itu di EPAI sudah bekerja keras itu. Saya kan datang itu kan September itu berang sudah tinggal upload. Artinya ini pekerjaan kemarin yang bagus itu perlu dipertahankan. Jadi unggul itu memang peringkat akreditasi prodi tertinggi. Ya, tapi kita nggak puas dengan itu. Pengennya kalau nanti kita punya kemampuan yang bagus, SDM kita mulai pada pulang nih, bapak-bapak ini yang sekolah masih banyak. Dokternya belum pada pulang. Ini kalau pada pulang semua dokter, ada Pak Nurwanto di Australia, ada Pak Noval yang juga sedang di luar negeri segera pulang. Itu kita pengen akreditasi internasional sebenarnya. Masih banyak berarti ini Pak ya. Jadi kalau saya kira ya Pak dosen yang dan ibu-ibu dosen itu ya mudah-mudahan masih bersemangat untuk itu sehingga nanti kita sih inginnya ya prodi kita itu kalau sudah unggul capaiannya harus akreditasi internasional. Meskipun itu kita persiapannya lama, mungkin 4 tahun ini kita pasti persiapan. Tidak kemudian langsung kita ikut akreditasi internasional enggak. Tapi saya pikir kalau sudah ini terlampaui ya ada akreditasi lain yang perlu kita coba gitu ya. Dan itu juga menunjukkan kesungguhan, keinginan teman-teman bapak-bapak ibu dosen di PAI untuk bisa berprestasi lebih baik lagi. Oke. Jadi nggak cuma setahun 2 tahun persiapannya, panjang dan itu continue terus Pak ya. Stabil. Beberapa prodi di ini sudah mulai menyiapkan, tapi kita masih harus nunggu nih darah-darah segar nih yang sedang sekolah itu segera
pulang, ada yang PhD, ada yang doktor, jadi segera pulang untuk melanjutkan apa namanya ya, boleh dibilang sih kalau itu kan apa ya, target apa kelembagaan prodi yang lebih baik gitu. Oke. Ini Pak, terkait tadi tentang apa gelar unggul tadi, apakah ini menyangkut dengan akademik yang ada di prodi Pak? Oh iya, kan ada 9 ya yang dinilai itu, poin-poinnya itu. Salah satunya ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada kemahasiswaan, ada sumber daya manusia, dosennya dinilai, ada kerjasama, kemudian ada karya ilmiah dosen, termasuk apa namanya hasil penelitian dan lain sebagainya, publikasi juga itu. Juga ada masalah kemahasiswaan, itu jelas dilihat raw inputnya seperti apa, luarannya bagaimana, kegiatan akademik juga ada, publikasi mahasiswa, riset dengan mahasiswa. Sekarang ini kan penelitian yang dibiayai oleh lembaga, oleh kampus itu wajib melibatkan mahasiswa, karena itu dinilai. Oh gitu Ya, Pak? itu kolaborasi dengan mahasiswa. Itu pasti termasuk pengabdian itu juga harus melibatkan mahasiswa, karena itu bisa untuk mengisi poin-poin poin-poin penilaian yang ada di buku akreditasi. Nah, ini juga sarana prasarana juga dinilai, ketersediaan apa sistem informasi, terus akses internet seperti apa, kayaknya lantar-lantar saja ya kita di sini. Iya. Kemudian pembelajaran di kelas semuanya dinilai. Gitu. Tapi memang ada kata kunci yang paling penting itu di SDM-nya. Sekarang makanya digendot SDM itu untuk bisa lebih baik, yang S2 segera doktor gitu kan, yang sudah doktor segera ngejar ke profesor gitu kan. Semua diberi tugas untuk itu. Yang belum meneliti dia harus meneliti. Dosen-dosen diminta seperti itu semua. Itu belajar. Jadi kan ada kata-kata bagus ya. Hanya dosen yang terus belajar yang boleh mengajar. Oh, hanya Nah, dosen itu. yang terus mau belajar yang boleh mengajar. Ya kalau dosennya mandek ya tidak bisa ngajar kan. Artinya kalau dia sekolah dulu S2, sekarang untuk jabatan tertentu itu orang harus bergelar doktor begitu kan. Nah ini kan artinya kan orang harus belajar. Kalau Ahmad Dahlan dulu ketika memberi nasihat kepada para guru itu kan, jadilah guru yang sekaligus menjadi murid. Nah itu artinya apa? Seorang dosen itu nggak boleh berhenti dalam belajar, tapi dia harus terus belajar. Maka tadi benar, hanya dosen yang selalu belajar yang boleh mengajar. Itu berarti nanti dosen itu harus selalu update, baca buku macam-macam itu. Itu kelemahan kita juga, mahasiswa juga sama sebenarnya sih. Punya kelemahan cara baca buku, itu juga sama. Dan itu juga perlu kita tumbuhkan ya. Saya senang dulu itu di kampus kita ini, di PAI, zaman generasinya Pak Nurwanto ya. Itu kelompok-kelompok diskusi di sini nih, ini banyak sekali. Kelompok-kelompok diskusi itu nggak diperintah oleh dosennya loh. Dia punya kelompok diskusi sendiri. Dan itu dugaan saya, karena sekarang ini online, mereka diskusinya online ya. Dugaan saya. Dulu kan nggak ada online ya, mereka gerombol di mana, ruangannya kan di sini juga, sebelah sini gerombol, di lantai 3 sebelah sana gerombol. Diskusi itu bukan perintah dosen. Memang dia punya fokus, kita ada masalah nih dengan masalah apanya, konsep pendidikan kita. Ayo kita diskusi, dia diskusi tentang konsep pendidikan Islam. Diskusi itu sampai nanti kalau di kelas mesti dosennya ada argumentasi yang jadi hasil diskusi itu. Dosen kewalahan nggak apa-apa, mau itu tempat argumentasi kok. Sama-sama belajar ya berarti ya. Tumbuh apa namanya, iklim akademik, atmosfer akademik kita itu tumbuh. Itu yang saya ingin sebenarnya ya, di teman-teman yang aktivis itu juga harusnya menumbuhkan iklim itu. Di HMJ itu harusnya juga lebih ke akademis ya, hal-hal yang akademis, bukan berarti yang non akademik nggak boleh, tapi unsur akademiknya ini harus lebih nampak sebenarnya. Berarti selain dukungan akademik itu Pak, banyak sekali dukungan non akademik yang dari prodi PAI ini tumbuhkan gitu. Iya. Prestasi-prestasi mahasiswa PAI kan banyak sekali teman-teman. Ada yang kemarin ikut konferensi internasional, ada yang jadi utusan internasional juga ya Pak ya. Nah itu banyak banget upaya dari prodi ya untuk mendukung teman-teman ini ya. Iya. Jadi universitas juga di sini kan ada PKA ya.
lembaga pengembangan yang terkait masalah kemahasiswaan juga, itu kan mendukung prestasi-prestasi yang baik level nasional maupun internasional. Itu jelas karena itu juga menyumbang sebagian besar untuk universitas. Jadi kalau ada teman kita di PAI punya prestasi internasional itu menyumbang sekian poin untuk akreditasi perguruan tinggi. Gitu. Jadi itu kan kita meningkat nih peringkat klaster kemahasiswaan kita. Kan ada perankingan di Indonesia ini. Iya, Pak. Sekarang berapa peringkat UMJ? 14 apa ya? Dulu seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mungkin perlu dikonfirmasi lagi, saya baca kemarin kalau nggak salah itu naik peringkatnya di UMJ. Bahkan kemarin sempat nomor sekian atas ya, Pak ya. Jadi ini berarti apa? Semakin bagus layanan kemahasiswaan kita. Itu di UMJ ya. Nah, itu juga harus diikuti dengan bagaimana prodi itu juga memfasilitasi semampunya ya kegiatan-kegiatan yang mendukung. Makanya kemarin PKM kita genjot nih biar teman-teman di PAI ikut kirim proposal di PKM yang banyak. Siapa tahu nanti dari sekian yang kirim itu bisa masuk nominasi. Syukur dapat medali ya gitu. Amin. Jadi teman-teman yang mau berprestasi di PAI ini jangan malu-malu teman-teman, didukung penuh ya, Pak ya. Iya, jelas itu. Karena itu bagian juga dari keinginan program studi. Jangan malu-malu berprestasi teman-teman, selalu didukung sama prodi. Nah, gitu ya, Pak ya. Ya. Ini Pak, kemarin kan saya juga survei nih tentang alumni dari prodi PAI. Banyak sekali teman-teman saya dari prodi PAI itu mereka cepat sekali terserap ke dunia kerja ini, Pak. Apa faktor yang membuat mereka cepat sekali terserap di dunia kerja, Pak? Ya, banyak ya faktornya. Tetapi kita itu kan punya proses dalam pendidikan kita namanya review kurikulum. Di kurikulum itu harus dilihat seberapa kurikulum ini bisa memenuhi kebutuhan pasar. Gitu loh ya. Keinginan stakeholder itu seperti apa? 2013 misalnya kita sudah ada kurikulum di tinjau. 2016 kemudian lahir KPT PA itu hasil juga review kurikulum. Kita datangkan ini para pengguna ini. Guru-guru, kepala sekolah, kemudian mahasiswa sendiri yang internal maupun eksternal, pemakai departemen tertentu dari persyarikatan juga ada. Pengguna ini dimintai pendapat, masukan. Ini alumni PAI yang kurang apanya? Nah, yang kurang-kurang ini nanti di dalam kurikulum berikutnya akan kita gunakan untuk memberikan tambahan. Oh, ini Pak kemampuan kerja dalam kelompok, teamwork. Oh, kurang. Berarti nanti ada pelatihan soft skill. Sekarang ini setiap semester ganjil ada bridging yang isinya soft skill kan. Semester 1, semester 3, semester 5 itu isinya bridging. Oh, karena apa? Ada masukan soft skill mahasiswa PAI perlu ditambahkan. Misalnya begitu. Oh, ini Pak, soal ada tentang leadership, kemampuan memimpin ya. Ya kita harapkan ada pelatihan yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan. Ini kerjasama dengan mahasiswa, juga dengan HMC, juga dengan IMM itu kan bisa berkolaborasi. Kegiatan yang memberikan nilai tambah agar lulusan PAI itu bisa diterima oleh stakeholder tadi. Gitu. Berarti banyak banget teman-teman keunggulan di prodi PAI ini ya, Pak ya. Jadi kalau ada komplain nih, itu jangan disikapi negatif. Bagi saya kalau ada komplain, PAI ini kok mahasiswanya kurang disiplin. Lah sudah, itu artinya kita harus buat sebuah sistem aturan yang membuat mahasiswa itu disiplin. Itu kan konsultan gratis. Kalau orang komplain itu free konsultan. Jadi nggak usah bayar, ada orang ingin kita baik itu kan nggak bayar. Dari bidang kita datangkan orang banyak ke sini malah bayar kan? Iya. Ya itu komplain itulah adalah konsultan, kita nggak usah bayar. Jadi tuh teman-teman, jangan ragu lagi buat kuliah di prodi PAI ya, Pak ya. Udah akreditasinya unggul, dosen-dosen juga masih muda-muda, jiwa belajarnya tinggi, lingkungan belajar ada, prestasi didukung penuh ya, Pak ya. Iya. Alumni lulusannya pada terserap ke dunia kerja banyak sekali teman-teman. Dosen-dosen kita ya senior juga ada, yang muda-muda juga ada. Kan teman-teman tahu sendiri kan, ada dosen senior, ada Pak Yusuf, Pak Majid, ada Pak Azhar,
ada Pak Dwi yang senior-senior itu, ada Bu Akif, kemudian ada yang muda-muda, ada Pak Fajar, Pak Noval, Bu Anissa ya, Bu Nurul, Bu Rahna, ada Pak Firman. Ya masih muda-muda. Ya, itu bisa jadi squad ya, tim yang bagus karena tua muda ini berkolaborasi ya. Tidak semuanya saya sebutkan ya, banyak sedikit yang mungkin bisa menjadi bagian. Ada yang sudah iya, ini ada yang mau mendekati pensiun, ada juga, tapi kan ada dosen muda yang kemudian datang gitu ya. Ada Bu Anita, ada Bu Anissa, ini nama-namanya mirip-mirip, Anissa, Anita itu ya kan? Saya jadi bingung juga. Oke, tapi itu semua untuk teman diskusi kita, jadi jangan takut, tanya aja, share agar jadikan dosen itu sebagai mitra untuk belajar, kita berdiskusi sehingga selama di PAI itu teman-teman tambah wawasan. Tadi jangan seperti yang saya bilang tadi, hanya tahu 3 kali 4 dan 1 gang pulang dan pergi. Ada pesan nggak nih Pak buat teman-teman yang mau kuliah di Prodi PAI ini Pak? Iya, pesan saya yang pertama, teman-teman itu harus punya idealisme. Mahasiswa itu kalau nggak punya idealisme sudah berhenti, sudah kiamat. Idealisme itu apa? Ya, apa yang Anda ingin impikan diraih, itu harus diraih dengan berbagai cara. Hampir semua dosen Prodi PAI itu berangkat dengan kekhasannya masing-masing. Artinya tidak tumbuh dari keluarga yang hebat gitu kan. Dia biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia bisa mencapai karirnya yang baik. Itu saya kira itu luar biasa. Tanya aja bapak-bapak itu. Bapak dulu SD-nya di mana, SMP di mana, semua mengalami proses itu ya. Punya dinamika masing-masing. Dan itu menjadi guru yang terbaik, karena pengalaman itu setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi pada intinya bahwa proses harus dialami, idealisme itu. Dan sekolah itu bagi saya, kuliah bagi saya itu rekreasi yang paling baik ya di dunia ini ya. Rekreasi yang didukung teman-teman sama Prodi. Ya, boleh spill dong Pak slogan dari Prodi PAI tercinta kita ini? Kita itu punya 3 kata. Yang pertama profesional, integritas, dan satunya itu excellent ya. Jadi yang pertama itu integritas, profesional, excellent. Nah, jadi integritas itu penting. Apa gunanya pintar kalau nggak punya integritas, kepribadiannya? Benar. Ya kita harus punya keunggulan. Ya kemudian juga kita juga harus punya kemampuan yang profesional. Ya, sehingga menjadi 3 hal ini menjadi kata kunci kalau kita mau berhasil. Integrity, profesional, excellent. Wah. Oke. Ya mudah-mudahan semua teman-teman boleh dicek aja lah. Saya senang kalau ada masukan-masukan ya langsung aja ke Kaprodi. HP saya 24 jam hidup kok. Boleh WA ya Pak, ini perlu begini ya, silakan aja. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang bergabung punya pengalaman masing-masing yang baik, sampaikan ke orang lain. Kalau yang nggak baik, sampaikan ke saya. Oke. Gitu teman-teman. Jangan ragu lagi buat kuliah di Prodi PAI. Wah. Iya. Akhirul kalam, Pak. Ya. Kita tutup bareng-bareng. Yuk. Oke. Teman-teman, kita tutup bareng-bareng podcast kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman nggak ragu lagi buat kuliah di Prodi PAI kita di UMY. Ada lupa yang tadi belum saya sampaikan. Teman-teman kita itu ada yang belajar juga di Malaysia. Ada student exchange. Itu penting juga biar tahu. Kemudian ada juga yang kemarin pergi ke mana sekian minggu pulang. Nah, itu pengalaman-pengalaman ke luar negeri itu yang penting juga di prodi kita itu. Jadi siaplah kalau mau ini, kalau corona sudah selesai, kirim lagi kita. Wih, berarti banyak banget peluang student exchange. Ya, silahkan nanti. Ada program-program yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Banyak peluang student exchange, banyak peluang mencari peluang buat pengalaman, prestasi juga banyak. Iya. Kurang apa ini Prodi PAI kita? Oke. Ya, silahkan bergabung. Nanti kita siap berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Oke, selamat bergabung ya teman-teman. Iya. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Saya tutup. Mungkin maaf kalau misalkan saya ada perkataan salah, Pak. Ya. Saya tutup. Bila bisa bilhaq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.